Hai, perkenalkan aku Victoria. Karena di tahun ini aku udah nyelesain program studi S1 aku di Taiwan. Jadi sekarang waktunya aku balik ke Indo. Melalui video ini aku bakal share pengalaman aku mulai dari PCR di Taiwan sampai dengan keluar karantina di Jakarta nanti. Kita langsung mulai aja ya. Di video kali ini aku bakal lebih fokus jelasin 3 topik ini ya. Yang pertama itu tes PCR. Aku bakal jelasin mulai dari proses registrasi, proses tes PCR di hari H, sampai dengan proses pengambilan hasil PCR-nya. Kemudian untuk topik kedua, yaitu proses keberangkatan dari Taiwan. Mulai dari pesan mobil ke bandara, terus check-in di bandara Taoyuan, lalu pas sampai di bandara Soekarno-Hatta bakal ngapain-ngapain aja gitu. Nah, topik ketiga, aku bakal jelasin tentang karantina, kurang lebih jenis tempat karantina yang disediain Jakarta itu ada apa aja, terus pelayanan yang disediain sama karantina apa-apa aja gitu. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021, updatean 9 Februari 2021, untuk berangkat ke Indo dari luar negeri di masa pandemi ini, dokumen tambahan yang perlu kita sediain adalah hasil tes PCR negatif yang berlaku maksimum 3 kali 24 jam. Untuk tes PCR, hal pertama yang harus kalian lakuin yaitu milih rumah sakit di mana kalian bakal tes nanti. Pas milih rumah sakit, ada 2 faktor sih yang aku pertimbangin. Satu, harga. Karena beda rumah sakit, beda biayanya gitu. Biaya PCR di rumah sakit swasta pastinya lebih mahal daripada di rumah sakit negeri. Dan tes PCR sendiri itu ada 2 jenis ya. Ada yang hasilnya besok baru bisa diambil, itu namanya Ipan Cucian. Nah, itu harganya biasanya 5 ribuan NTD. Satu lagi yang hasilnya bisa diambil di hari itu juga, itu namanya Kuaisu Cucian. Itu biasanya kena 7 ribuan NTD ya. Nah, karena sejauh ini peraturan Indo sendiri hasil PCR-nya berlaku 3 kali 24 jam. Jadi aku pribadi sih lebih milih yang hasilnya bisa diambil besok karena ya lebih murah gitu. Terus faktor kedua yaitu jarak rumah sakit. Kalau bisa sih milih yang dekat sama daerah kamu tinggal ya, karena dengan tujuan untuk meminimalisir resiko kena corona selama perjalanan. Untuk registrasi, aku saranin kalian bisa registrasi dari jauh-jauh hari. Soalnya pas hari itu aku cari-cari rumah sakit buat tes PCR kurang lebih 2 minggu ya sebelum tanggal keberangkatan. Itu beneran susahnya minta ampun. Semua rumah sakit udah penuh gitu di tanggal yang aku mau. Karena mereka ada kuota gitu kan, di satu hari kayak cuman terima berapa pasien gitu. Terus kebanyakan rumah sakit cuman terima registrasi melalui online ataupun melalui telepon. Mereka nggak terima registrasi di tempat. Terus tiba-tiba aku nemu Taipei Hospital atau Taipei Yiyuan. Ini tuh rumah sakit pemerintah, dan kabar baiknya adalah kuota pasien yang diterima di rumah sakit ini cukup banyak. Di Taipei Hospital sendiri ada 2 jenis registrasi. Satu, registrasi online. Kita bisa langsung isi data diri kita di websitenya. Kalian bisa scan barcode ini buat registrasi, dan aku juga bakal attach linknya nanti. Dan rumah sakit ini juga menyediakan registrasi di tempat. Jadi pas hari H kita bisa langsung datang ke rumah sakitnya, nanti disuruh isi formulir registrasinya gitu. Kemudian untuk biaya PCR di rumah sakit ini, yang Ipan Cucian itu 5.000 NTD, dan yang Kuaisu Cucian itu harganya 7.000 NTD. Dan mereka cuman terima duit cash ya, mereka nggak terima gesek gitu. Dokumen yang perlu kita bawa di hari H itu paspor dan ERC yang fotokopinya ya, dan asli. Lalu bukti tiket pesawat, hasil print out-nya gitu. Terus kalau bagi yang registrasi di tempat itu harus ngisi formulir pendaftaran, sedangkan yang online udah isi di website aja. Jadi, 2 hari sebelum tanggal keberangkatan aku ke Indo, tepatnya di tanggal 18 Juni 2021, aku langsung ke sana buat registrasi di tempat. Dan kalau kalian mau ke sana naik MRT, kalian bisa turun di stasiun Touqianzhuang di line kuning. Kemudian kalian keluar di exit 1, belok kanan, jalan lurus terus kurang lebih 7 menit lah. Lalu kalian bakal nampak gedung rumah sakitnya di seberang. Setelah nyebrang zebra cross, kalian nggak perlu masuk ke bagian dalam rumah sakitnya. Kalian jalan dari sisi kiri bagian luar rumah sakit itu, terus jalan terus sampai ketemu pagar warna hijau. Lalu kalian bakal ketemu tenda warna merah yang ada tulisan Zifei Sai Jian Zan, bukan Secui Sai Jian Zan ya, karena mereka dua ini
gak sama gitu. Setelah itu kalian ngantri, lalu nanti petugasnya bakal cek dokumen kalian. Dan karena aku registrasi di tempat, jadi aku harus ngisi form registrasinya terlebih dahulu. Setelah itu kita bakal ngantri untuk ke stand nomor 1. Total bakal ada 3 stand. Stand nomor 1 untuk registrasi dan pembayaran, nomor 2 untuk persiapan regennya, kemudian nomor 3 baru dilakukan tes PCR. Jadi ini aku udah di stand nomor 1 ya. Di sini kamu kasih aja semua dokumen yang ada di tangan kamu. Kamu bakal ditanyain alasan kenapa kamu mau tes PCR. Kalau kamu keluar negeri ya bilang aja mau cukup gitu. Lalu bayar duitnya ke dia ya. Ingat, cuman terima cash, gak bisa gesek. Setelah itu lanjut ngantri ke stand nomor 2. Di stand nomor 2 kamu kasih aja form yang kamu pegang, terus staffnya bakal bungkus regen PCR-nya dilengkapi dengan data diri dan nomor antrian kita. Lalu lanjut ke stand nomor 3. Nanti bakal ditanyain nomor antrian kamu, setelah itu langsung ke jalur exit di sebelah kiri kamu. Lalu ikut petunjuk arahnya aja. Di tanggal 19 Juni jam 5 sore aku kembali ke rumah sakitnya untuk ambil hasilnya. Kali ini lokasi pengambilan hasil PCR itu di dalam gedung utama rumah sakitnya. Jangan lupa bawa 3 dokumen penting, yaitu 1 resip, 2 paspor asli, dan 3 ERC asli. Jangan lupa bawa CPNK juga ya. Kemudian kita bakal disuruh ke counter nomor 4. Kasih deh 3 dokumen yang kita bawa tadi. Terus kita bakal disuruh cek apakah data-data di hasil PCR kita udah betul. Kalau udah ya udah boleh pulang. Kalau belum ya mereka bakal proses di tempat gitu. Karena aku pesawat pagi dan barang bawaan aku juga lumayan banyak. Jadi aku pesen mobil di Yisun Fengji Chang Jiesong melalui Line. 4 hari sebelum keberangkatan aku udah chat dia. Kita cuma perlu isi data sesuai format yang dia lampirkan. Uangnya nanti kita bayar pas kita udah sampai di tujuan. Terus 1 hari sebelum hari H, dia bakal kirimin nomor HP supirnya. Dan karena aku pesennya untuk tanggal 20 Juni jam 6 pagi, jadi kurang lebih jam 5:51 itu aku udah terima telepon dari supirnya. Katanya dia udah nyampe gitu kan. Lalu jam 6:01 aku baru turun dan naik mobilnya. Supirnya friendly banget sih. Sepanjang perjalanan kita kayak ngobrol-ngobrol. Terus pas aku mulai sibuk urus hal lain, dia juga kayak otomatis stop bicara juga gitu. Terus kurang lebih 40 menit perjalanan, akhirnya aku nyampe di Bandara Taoyuan Terminal 1. Sebelumnya karena aku udah check-in online dari rumah, jadi aku tinggal drop bagasi aja di bandara. Pertama-tama kita disuruh isi Kang Su gitu atau formulir Health Declaration. Setelah itu ya kayak check-in biasa sih. Aku pribadi karena rada takut naik pesawat di masa pandemi ini, jadi aku pakai masker N95, kacamata, face shield, dan juga sarung tangan. Terus menurut aku jumlah penumpang pesawat ini menurut aku pribadi ya sih lumayan rame gitu. Tapi mau gimana pun sih lebih sedikit dibandingkan biasanya. Dan pas di pesawat kita juga duduknya selang-seling gitu kok. Pas udah turun pesawat, nanti kita bakal disuruh duduk bentar untuk isi form hasil pemeriksaan kesehatan. Lalu kita serahkan form tersebut beserta barcode IH untuk di-scan sama petugas. Terus aku sih saranin kalian isi data di aplikasi IH ini sebelum keberangkatan untuk menghemat waktu. Lalu kamu bisa screenshot aja barcode-nya gitu. Selanjutnya kita kasih form hasil pemeriksaan kesehatan, paspor, dan boarding pass kita ke petugas. Nanti bakal ditanyain kayak udah pesen hotel apa belum. Kalau udah ya kasih tahu nama hotelnya gitu. Setelah itu ya seperti biasa, lanjut ke imigrasi dan pengambilan bagasi. Di pintu keluar nanti ada yang nanyain tempat karantina kamu di mana gitu kan. Dan karena aku udah booking hotel duluan, jadi aku ya langsung nunjukin barcode aku ke dia. Terus di luar,
udah ada masing-masing petugas hotel terkait yang nungguin kita. Kita tinggal kasih tahu TNI nama hotel yang kita pilih, terus nanti TNI itu bakal bantuin kita cari petugas yang bersangkutan. Sama seperti nomor surat edaran sebelumnya, di sini tertulis bahwa kita yang baru pulang dari luar negeri harus menjalani karantina terpusat selama 5 kali 24 jam. Dan bagi WNI yang berstatus pekerja migran, pelajar, dan pegawai pemerintah, pemerintah bakal menyediakan tempat penginapan gratis yaitu di Wisma Atlet Pademangan. Dan di luar itu, kita wajib menjalankan karantina di tempat penginapan yang udah punya sertifikasi dengan biaya mandiri. Karena di tanggal 26 Juni, aku bakal lanjut penerbangan ke kota asal aku, jadinya aku milih buat karantina di hotel yang ada di dalam bandara CGK, yaitu Jakarta Airport Hotel. Harga paket karantina selama 5 malam di hotel ini sebesar Rp5.950.000. Itu include makan 3 kali sehari, biaya PCR 2 kali, yaitu pertama kali pas kedatangan di hotel, dan sebelum check out di hari kelima. Hari pertama aku nyampe di hotel kurang lebih itu sore jam 3-an deh. Aku langsung masuk ke kamar, terus jam 8 malam dilakukan tes PCR di depan pintu kamar. Terus ya setiap hari bakal ada makanan diantarin di depan pintu gitu, ditaruh di atas kursi. Terus mereka juga ada jadwal kayak antarin air mineral sebanyak 4 botol tiap hari. Terus mereka juga ada jadwal kayak untuk pengambilan sampah atau pelayanan laundry dan lain-lain gitu. Kurang lebih ini aja yang bisa aku share ke kalian. Mohon maaf kalau ada salah kata, kalau ada yang kurang jelas atau kalian ada pertanyaan lanjut, kalian boleh komen aja di bawah ya. Makasih semuanya. Bye bye.